Paja. Ngopi sambil ngobrol pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pijak Ngopi Sambil Ngobrol Pajak. Nah, hari ini saya ditemani lagi dengan Pak Agus. Ya. Masih dalam suasana Ramadan ya Pak? Ya, betul. Ini di 10 hari terakhir puasa masih semangat? Ya, harus semangat. Ya. Selain 10 hari akhir puasa juga semakin mendekati batas akhir pelaporan ya Pak? Laporan SPT tahunan untuk badan Mas Alfi. Ya. Jadi memang jadwalnya lagi... Ya, kita kejar-kejaran lah. Ya? Ya, kejar-kejaran kapan kita mulai libur. Oke. Dan kapan batas akhir. Penyampaian gitu ya. Belum masih ditambah surat-surat tambahan seputar PPS kemarin. Oh iya, yang betul. lagi rame juga. Ya, SP2DK juga lagi rame. Aduh. Gencar memang Pak. Gencar ya. memang, Jadi betul. ini menjelang Lebaran luar biasa pressernya. Ekstra, kita harus ekstra terus. Oke, Pak Agus. Ya, Mas ada biasa Pak. Kalau kita ngomongin pijak, kalau sama saya kan pasti timbulnya awalnya adalah dari keresahan. Ya, Kemarin kita ngomongin KMS, kita resah karena orang-orang punya pikiran pajak untuk ketika kita membangun sendiri rumah kita. Ya. Nah, kali ini karena saya juga banyak fokus teman-teman ya di, kalau bisa lihat di konten kita yang satunya lagi di podcast, kita banyak fokus di pengembangan pendidikan. Ya. Nah, kebetulan kita kemarin sempat banyak berkunjung ke sekolah-sekolah Pak, dan basicnya mereka juga ada yang dari swasta yang memang entitasnya dasarnya adalah badan atau mereka adalah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Ya. Masih banyak sekali ternyata Pak Agus di luar sana itu misconception yang mengarah kepada ini kok kita ribet banget sih, kita ini kan ngurusin pendidikan. Iya. Tuh, kita kok ribet banget sih ngomongin pajak. Kita kan non profit. Kita kan nirlaba. Nirlaba. Gitu. Nah, bahasa nirlaba ini kemudian diartikan lain gitu. Jadi ambiguitas gitu bagi mereka yang menekuni ini. Bagaimana sebetulnya untuk yayasan pendidikan atau badan yang bergerak, lembaga bergerak di bidang pendidikan, aspek perpajakannya? Ya, Mas Alfi, memang banyak pendapat di luar sana. Lembaga nirlaba, nggak kena pajak ini. Karena nggak ada profit gitu ya? Ya, karena kita nggak cari keuntungan. Ya, Mas Alfi, ini ketentuannya sudah jelas ya di undang-undang kita. Ada PMK yang mengatur juga, ya dipertegas dengan peraturan dari Dirjen Pajak ya. Ini PMK-nya ada di PMK nomor 80 tahun 2009. Ya, dipertegas dengan Per nomor 144 2009. Ada pengertian tentang ini, badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan atau penelitian dan atau pengembangan. Ini menarik ya, pendidikan, penelitian, pengembangan. Badan atau lembaga ini bentuknya bisa macam-macam Mas Alfi. Badan itu bisa berupa PT, bisa berupa yayasan. Ya. Dan mungkin bentuk lainnya dari kedua ini, lembaga tadi. Ya. Dari sisi pajak hampir sama kewajibannya, ya. Jadi mereka ini, badan ini atau lembaga ini punya kewajiban motong mungut ketika memberi penghasilan. Ya, ngasih gaji ke gurunya, ngasih gaji honor ke karyawannya, ya. Itu semua kalau sudah memenuhi ketentuan dipotong pajak, ya yayasan atau PT ini harus memotong. Ya, bayar sewa harus motong, yang menggunakan jasa dari pihak ketiga juga harus motong ketika membayar harga jasanya. Ya, ini sama dengan kewajiban badan-badan yang lain di mata pajak. Cuma yang lebih spesifik, Mas Alfi, sebagaimana tadi saya sebutkan di PMK-nya dan Per-nya ya, badan atau lembaga ini bisa tidak kena pajak atas selisih lebih. Selisih lebih ini selisih antara berapa yang dia terima dari siswanya dan dikurangi dengan beban operasional. Jadi namanya selisih lebih. Kalau yang badan yang profit namanya laba ya, hampir sama sih. Kalau di sisi lebih ya. Ya ini yang memang identik, harus dibedakan karena dia identik. Jadi bukan berarti nirlaba itu
nggak ada lebihannya. Iya ada. Ada, tapi namanya bukan profit atau bukan laba, tapi selisih lebih. Selisih lebih. Nah, selisih lebih ini menarik. Kalau laba yang profit oriented jelas dia objek pajak, pasti kena pajak. Ya, karena ada penghasilan berupa laba. Tapi ketika nirlaba ini ada selisih lebih, ini bisa tidak dikenakan pajak, tetapi ada syaratnya. Ada syaratnya, dia nggak akan kena pajak apabila selisih lebih ini yang pertama digunakan untuk pembelian atau pembangunan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini antara lain yang pertama bisa pembelian atau pembangunan gedung, ya laboratorium, ya plus isinya, perangkatnya. Sarana penunjang yang lain, ya mungkin untuk kantornya, untuk inventarisnya dan lain sebagainya, dan bisa jadi untuk pembangunan asrama untuk siswanya, bisa untuk membangun rumah dinasnya, dosen-dosennya, atau mungkin mes untuk karyawannya. Sehingga selisih lebih nanti akan dialokasikan dulu ke situ, baru nanti sisanya ini yang akan terkena pajak. Bisa jadi ada selisih lebih 1 miliar, tapi ada rencana pembangunan 2 miliar, berarti dia nggak akan kena pajak. Jadi masih kurang itu ya. Atau mungkin pas 1 miliar, 0 objek pajaknya, bisa jadi dia nggak kena pajak. Ya, cuman syaratnya lagi ya, pengadaan sarana atau alokasi untuk sarana prasarana nanti itu dalam jangka waktu 4 tahun itu sudah harus ada realisasinya. Ya, jadi 4 tahun sejak ya diperolehnya tadi sisa lebih, misalkan sisa lebih di tahun 2021 ya, itu nanti misalkan dia akan ada alokasi untuk bangun gedung, makanya dalam waktu 4 tahun itu gedung sudah harus terrealisir. Ya, jadi 2001, 2002, 2023, 2024, 2025, maksimal 2025 sudah harus ada gedung ya. Ya, ini yang menarik ya. Jadi bisa tidak kena pajak kalau dialokasikan untuk pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan itu tadi. Ya, sebentar Pak, sebelum kita lanjut ya. Ya. Sarana prasarana penunjang. Ya. Berarti yang dinamakan sarana prasarana penunjang yang dimaksud di dalam ketentuan ini tidak hanya yang terkait dengan kegiatan atau proses belajar mengajar. Termasuk tadi kayak asrama, rusunawa, itu juga bisa termasuk di dalamnya. Itu penunjang juga, iya. Jadi nggak harus selalu yang terkait dengan nggak harus gedung, alat lab, praktikum, itu nggak harus ya? Nggak harus. Jadi bangun untuk asrama mahasiswa, untuk mesnya guru-gurunya, dosen-dosennya itu bisa. Termasuk rumah dinas. Termasuk rumah dinas, ya. Terus ini kita ngomongin tadi kayak contoh yang Pak Agus sampaikan. Ini sisa lebih 2021 misalnya. Maka otomatis 2025 harus ada realisasinya. Nah, itu atas sisa lebih di 2021. Iya. Kalau di 2022 misalkan dia masih ada sisa lebih lagi dan dialokasikan lagi, dialokasikan ke proyek yang sama. Boleh Mas Alwi. Misalkan di alokasi proyek yang pertama atau tahun 2021 masih kurang dananya. Ada sisa lebih di tahun 2002. Bisa. Tapi jangka waktunya? Ya sama nanti 4 tahun. Dari 2022 ya? 4 tahun. Sumbernya tambahannya tadi terpisah sumbernya. Ya, bisa jadi ini yang sering diterapkan oleh beberapa badan atau lembaga tadi. Ya, 2021 sudah dialokasikan. Ya, supaya 2002 ternyata kita lebihnya tinggi ya. Ya mau supaya nggak kena pajak, alokasikan lagi aja. Tapi apa yang mungkin selamanya akan ada pembangunan dan pembelian dan sebagainya. Pasti nanti suatu saat ya dia juga harus terkena pajak atas sisa lebih ini. Kalau semuanya sudah tercukupi sarana prasarana ya. Mungkin terus-terusan ya. Berarti sebetulnya ini jadi salah satu kalau bisa dibilang tax planning juga sebetulnya. Ya, betul Mas Alwi. Ya. Bukan avoidance ya. Ya. Karena ada ketentuannya. Ada ketentuannya dan ya diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Cuma nanti Mas Alwi yang lebih penting lagi, ketika melaporkan SPT nanti di 2021 tadi SPT-nya akan dialokasikan untuk ABCD misalkan ya. Ya nanti di 2022 atau tahun-tahun berikutnya nanti harus di SPT tahunannya harus dilampirkan. Ya,
dilampirkan sudah menyerap biaya berapa, ada perkembangan progres fisiknya kalau itu pembangunan begitu. Ya, realisasinya. Ya, realisasinya harus dilaporkan, dilampirkan di SPT, dan di tahun 2021 SPT tadi harus ada pernyataan. Pernyataan bahwa sisa lebih ini akan digunakan untuk pengadaan gedung misalkan. Dan nanti tahun-tahun berikutnya sampai tahun keempat, nanti setiap tahun harus dijelaskan, dilampirkan tentang progres fisiknya tadi sudah nyerap, misalkan dialokasikan 2 miliar. Ya, nanti tahun pertama sudah terserap berapa, tahun kedua terserap berapa, ketiga berapa. Sehingga ini akan bisa dipantau ya oleh teman-teman di pajak juga ya. Ini wajib harus dilampirkan di SPT ya. Termasuk pengakuan asetnya nggak Pak? Bangunan dalam proses misalkan kalau kita ya, otomatis ini. Nanti dari sisi akuntansinya nanti ada aset ya, aset yang masih belum jadi dalam proses pembangunan, jadi belum bisa masuk ke aset tetap ya, tapi nanti masuk ke aset lain dengan penjelasan nanti adalah bangunan dalam pelaksanaan, dalam proses ya. Ya itu Mas Alfi, itu harus klop antara yang dijelaskan di SPT-nya, dilampirkan dengan di neracanya, laporan keuangannya itu harus klop. Itu kadang-kadang yang orang-orang nggak hati-hati. Nggak hati-hati, kadang-kadang bisa. Jadi jangan hanya kita sudah ini ya teman-teman. Jangan kalau kita udah memenuhi kewajibannya secara perpajakan, terus yang akuntansinya kita lupa. Gitu. Ya. Atau di akuntansi kita masukin, yang pajak malah nggak kita akuin. Gitu. Nah, makanya harus yang bahasanya harus equals ya. Jadi ekualisasi harus tetap jalan. harus. Makanya kita akui aset lain tadi, di sisi perpajakan, persyaratannya tadi harus semuanya dilampirkan pada saat kita menyampaikan SPT. Ya, pajak dan akuntansi selalu ekualisasi itu nanti. Ya, nggak boleh sampai miss ya. Iya, jangan sampai miss itu nanti. Orang pajak pasti akan langsung tahu ada pembangunan yang neraca kok nggak ada, ini di mana. Ya. Oke. Ribet nggak sih Pak sebenarnya kalau kita mau ini, kalau dari segi kita selaku yayasan gitu? Ya sebetulnya simpel Mas Alfi, cuman jadi tadi kadang-kadang ketika sisa lebih ini tinggi, masa iya harus dialokasikan selamanya. Ya ini intinya biasanya pihak manajemen nggak pengen bayar pajaknya terlalu tinggi, gede, seolah-olah dialokasikan. Nah ini bom waktu aja saya kira. Karena apa? Nanti jadinya aset juga harus wujudnya ada. Sesuai. Dan juga harus dilaporkan di SPT. Dan teman-teman pajak bisa ngecek setiap saat. Kalau kita bangun gedung kan pasti ada surat izinnya. Yes. Iya, itu pasti nanti akan mudah terlacak. Sehingga kalau nanti hanya abal-abalan, ya kita mengalokasikan tapi faktanya tidak ada. Suatu saat akan ketahuan. Kalau ketahuan sanksinya apa? Nah ini yang menarik. Ketika ternyata kita alokasikan tadi 4 tahun, ternyata nggak jadi ada pembangunan. Nah ini. Nah kalau ini nanti ya 4 tahun ketemuan, oh ternyata ini nggak benar, hanya untuk mengecilkan pajak aja. Nah, nanti teman pajak bisa menghitung itu sebagai objek, dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku, plus sanksi bunga. Ini yang repot di sini Pak. Ya kalau kita memang dari awal, permisi ya, kalau kita dari awal nakal nih, kita nggak mau bayar pajak tinggi, terus sisa lebihnya tadi kita seolah-olah kita alokasikan. Nah bagaimana kalau kita betul-betul melaksanakan pembangunan ini tadi, cuman tidak mencapai target di tahun ke-4 ini tadi. Misalkan perlakuannya tetap sama seperti kalau kita ini tadi ya. Tapi fisik ada fisik. Betul-betul keluar. Betul-betul keluar, cuman belum selesai. Belum selesai sampai tahun ke-4. Ya nanti pasti kan. Berarti kan kemungkinan kan kurang ya dananya. Nanti bisa dialokasikan lagi ke sisa lebih tahun-tahun berikutnya. Ya, tetap bisa diakui perlakuannya dengan yang nggak ada sama sekali. Iya. Ya, makanya kita nggak boleh ya sebenarnya main-main sama aset. Sekarang sengeling dengan kewajiban pajaknya. Nggak bisa main-main dengan aset itu. Iya. Apalagi sekarang pasti terkontrol, pasti bisa dideteksi oleh teman-teman pajak, kelihatan apa asetnya, kendaraan, tanah, bangunan, semua ngeling sudah. Walaupun di atas namakan orang lain. Iya, atas nama orang lain yang disurati. Orang lain yang disurati, oh ini bukan punya saya, punyanya ini misalkan, ya terus ya akhirnya akan ketahuan. Tetap akan ujungnya sampai ke kita juga. Kita juga. Sudah nggak saatnya kayaknya kita sudah seperti itu ya. Menutupi ya. Semua aset dia tahu samakan orang lain itu.
Ya, makanya bom waktu. pentingnya financial planning sama tax planning di awal, bahkan untuk orang pribadi ya Pak. Betul. Jadi kita harus sebelum bertindak kita harus betul-betul mikirkan dulu konsekuensinya. Betul, ya kalau memang itu objek dan harus kita bayar pajaknya, lebih baik dibayar aja daripada nanti ketahuan ditambah dengan sanksi. Iya, jauh lebih gede dan kemungkinan ketahuannya sekarang atau saat ini jauh lebih besar, ya. Akan lebih mudah terdeteksi. Jadi sebetulnya singkat ya. Sebetulnya ini bahasan yang nggak terlalu ini, tapi kenapa saya pengen ngajak Pak Agus sempatin waktu sedikit untuk ngobrol? Masalahnya ini tuh nggak seterkenal atau nggak sesering itu dibahas dibandingkan dengan aspek pajak untuk kayak real estate misalkan, yang topik-topik yang lebih panas lah. Tapi kalau kita ngomongin masalah yayasan pendidikan, kadang-kadang orang suka lupa gitu, dan jarang orang yang bahas juga. Jadi untuk rekan-rekan di luar sana, terutama di badan atau yayasan ya, yang bergerak di bidang pendidikan, bukan berarti kita nggak dikenakan pajak atas sisa lebih tadi. Atau bahasanya kalau di lembaga yang profit itu laba sebetulnya. Laba ya. Jadi kita tetap ada kewajiban di situ, tetap ada tanggung jawab di situ, tapi kita punya semacam fasilitas. Fasilitas. Untuk tidak dianggap sebagai penghasilan. Tidak dikenakan pajak ya. Mungkin ini Mas Alfi sedikit saya tambahkan. Khusus lembaga atau badan yang bergerak di bidang pendidikan, ketika mau akreditasi, itu sekarang ada persyaratan laporan keuangannya harus diaudit, akuntan publik. Betul. Dan ini teman-teman pajak sudah tahu, sehingga teman pajak pun nanti berhak untuk meminta. Tidak meminta pun, teman-teman pajak bisa mengakses. Ya, bisa diakses. Bisa diakses karena sudah terbuka laporan audit ini. Nah, ini berbahaya. Jangan sampai nanti berbahayanya begini. Ketika nanti pajaknya dilaporkan 100, tapi di auditnya berbunyi 500. Nah, ini yang jadi bumerang. Ya, hati-hati. Jangan hanya sekedar audit supaya nanti akreditasinya mendapat nilai baik. Tapi lupa di sisi lain ada aspek pajak yang harus kita kaji juga. Ya balik lagi lah Pak ke konsep dasarnya kita di akuntansi Pak. Balik lagi ke sifatnya laporan keuangan, karakteristik kualitatif kan. Ya harus reliable, bisa diandalkan, jangan cuman pengen cari muka yang cantik doang. Terus laporan auditnya kita buat macem-macem gitu kan, ternyata nggak sesuai, nggak equal lagi. Jadi hindarilah ya double bookkeeping, apalagi sampai triple, sampai lebih, hanya untuk membuat laporan keuangan dengan fungsi-fungsi tertentu. Sekarang kayaknya udah nggak bisa ya, karena ya profesi sekarang semuanya ngeling akuntan, konsultan. Oke. Sebagai penutup, ya kembali lagi ke teman-teman di luar sana, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan tadi, badan maupun yayasan yang mungkin sampai sekarang masih awam, pesan dari Pak Agus ya, terkait dengan sektor perpajakan ini, apa yang harus dilakukan ya, what to do, apa aja gitu. Pesan saya untuk teman-teman yang mengelola badan atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan ini, ya mungkin saat ini teman-teman pajak belum begitu agresif ya untuk mencermati kewajiban pajak kita. Tapi ini faktor waktu saja. Saya yakin suatu saat pasti teman-teman pajak pun akan menyisir, menyasar mereka, teman-teman semuanya. Untuk itu persiapkanlah ya dengan baik ya, pencatatannya, akuntansinya, penyajian laporan keuangannya, dan jangan lupa kewajiban pajaknya tadi. Sudah jelas aturannya seperti itu, patuhilah ya. Apalagi kalau menggunakan jasa akuntan publik. Ya, harus sama dengan apa yang kita laporkan di pajak, karena semuanya harus mengacu ke realnya. Ya, sekali lagi faktor waktu, suatu saat pasti akan tersentuh juga. Ya, saya kira itu Mas Alfi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus karena sudah menyempatkan waktunya hari ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa saya selalu mengingatkan kalau setelah menonton konten pijak ini, Ngopi Sambil Ngobrol Pajak, dan teman-teman merasa ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang pengen dibahas lebih lanjut, atau ada topik-topik lain seperti yang tadi saya lempar, misalkan aspek perpajakan untuk real estate, kemudian apalagi yang menarik ya, rumah sakit, ya tenaga kesehatan, kalau pengen dibahas silakan sampaikan di kolom komentar kita, nanti akan coba kita proses satu persatu. Dan pada intinya ya tujuan kita di konten pijak ini adalah kita ngobrol santai tapi sambil sedikitlah ngasih pencerahan ke teman-teman sekalian. Untuk informasi mengenai akuntansi dan perpajakan terkini dan pendidikan bisa dicek
di Instagram kita di @ciptasarana-cendekia, dan jangan lupa untuk terus pantengin kanal YouTube kita untuk informasi-informasi keuangan dan juga perpajakan terkini. Mungkin untuk Pak Agus, kita akhiri dulu sesi kita hari ini. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe di kanal YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Alfianto Cahyono undur diri. Terima kasih. Pijak ngopi sambil ngobrol pajak.